Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini kita ketemu lagi ya di materi perkuliahan kita, yaitu analisa proses bisnis ya, analisa bisnis digital. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana sebelumnya itu kita sudah membahas tentang peluang usaha di bidang bisnis digital ya. Nah, pada video kali ini kita akan mengulang sedikit ya dari materi kita sebelumnya, terutama tentang bisnis digital itu sendiri ya. Apa itu bisnis digital? Seperti yang kita tahu ya, itu adalah sebuah jenis bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, tentunya ya, di mana aktivitasnya itu berupa promosi, baik itu untuk sebuah brand ataupun produk ya, untuk menggunakan media elektronik yang basisnya itu adalah digital ya. Nah, ini juga ya tidak terkait dengan penjualan produk tanpa wujud saja ya, seperti angkat lunak juga bisa dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Kemudian tipe bisnis ini juga bisa diartikan sebagai sebuah pemanfaatan kecanggihan teknologi tentunya ya, dalam pengembangan sebuah bisnis yang basisnya itu adalah digital ya. Kemudian bisnis ini juga sudah meluas ya, di mana-mana semua orang sudah memanfaatkan, apalagi saat ini kita di kondisi pandemi, orang berlomba-lomba ya untuk memanfaatkan bisnis ini ya, atau peluang ini. Kemudian hal ini juga membuka juga ya kesempatan besar bagi pebisnis ya, untuk lebih lebar lagi dia mengepakkan sayap tentunya dalam bisnis mereka ya. Kemudian bisnis digital ini pun punya teknik pemasarannya pun berbeda-beda ya, dengan bisnis biasanya, yang mana di dalam hal ini yang dikenal dengan istilah kita yaitu digital marketingnya ya, dalam berbisnis digital. Nah, jenis-jenisnya ini juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya, bisa dilihat di video kita sebelumnya, ada 3 versi. Kemudian model-model bisnisnya juga ini kita lanjut dari materinya, ini adalah materi baru ya, dari kemarin itu kita sudah membahas tentang peluang usaha ya, tentunya di bidang bisnis digital. Nah, ini kita coba melanjutkan tentang model-model bisnis digital apa saja kira-kira ya. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini dia dikatakan sebuah perkembangan digital ya, yang bisa memunculkan banyaknya model bisnis baru tentunya, yang semakin beragam dan juga bisa dikatakan lebih adaptif lagi ya. Jadi dengan berbagai teknologi seperti pembayaran online ya dan lain sebagainya ya, maka model langganan dan lain sebagainya ini juga bisa membuat bisnis itu menjadi sebuah eksplorasi peluang-peluang lain ya, tentunya di dunia bisnis digital. Nah, bisnis ini pun ya bisa mendapatkan keuntungan dengan lebih modern tentunya ya, dengan menggunakan satu ataupun berbagai macam model tentunya bisnis digital seperti layaknya startup ya. Kita lanjut. Nah, ini model bisnis yang bagus, katakanlah yang bagus ya, seperti apa, itu adalah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnisnya. Jadi model-model ini sering muncul dari adaptasi model bisnis lama ya, kemudian bertransformasi menjadi lebih adaptif ya di era digital. Nah, terdapat jenis modelnya ya dalam bisnis ini di dunia digital, tentunya ada beberapa poin ya. Jadi di sini kita ada beberapa poin ya, yang secara sederhana yang bisa kita klasifikasi ya. Yang pertama itu adalah marketplace-nya. Nah, untuk marketplace saya rasa kita nggak asing lagi ya, kita melihat marketplace ya. Mungkin kita juga sudah memanfaatkan marketplace itu sendiri ya. Dan di sini untuk marketplace ya, model bisnis ini
Ya, pada intinya itu menghubungkan penjual dengan pembeli ya pada satu tempat ya, pebisnis menjual barang dan jasa mereka melalui ya e-commerce ya, basisnya itu sudah e-commerce, sudah online ya. Maka dikatakan yang pertama adalah model yang bisa menjadi peluang itu adalah marketplace. Kemudian yang kedua adanya advertising ya. Model bisnis ini juga menghubungkan para pemasang iklan ya dengan pemilik media. Kemudian dalam digitalnya seringkali pemilik media ini juga mempunyai model bisnis advertising itu untuk menyediakan iklan-iklan langsung ke platformnya. Mungkin juga sering kita lihat ya di web-web itu banyak sekali iklan-iklan yang tampil ya. Kemudian itu yang ketiga adalah infomediari. Nah, di model bisnis ini biasanya menghubungkan konsumen itu dengan kurasi informasi yang sifatnya itu lebih spesifik ya dan juga bisa dikatakan lebih bernilai. Nah, untuk model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan itu dari biaya langganannya ya atau biaya aksesnya. Ya berapa kali orang akses itu yang didapatkan dari situ. Nah, model ini juga biasanya mengandalkan kualitas dari kurasi informasi tentunya yang disediakan ya. Jadi semakin berkualitas atau bermanfaat maka semakin mahal harga yang akan ditawarkan dalam infonya nanti ya atau dalam biaya aksesnya atau juga dalam biaya langganannya ya. Oke, kita next lagi. Kemudian keempat di sini merchant ya. Nah, dalam model bisnis ini juga sama seperti model bisnis yang sudah ada juga ya. Sebelum di era digital juga ya. Namun bedanya itu hanya terletak pada pemanfaatannya saja ya, terutama pemanfaatan di bidang digitalnya. Jadi untuk digitalnya dia dikatakan sebagai saluran pendistribusi ya atau sebagai saluran untuk memasarkan. Ya seperti saya bilang tadi itu adalah digital marketingnya. Ya, jadi sebagai digital marketingnya. Nah, untuk model bisnis ini juga memanfaatkan keuntungan itu dari penjualan produk yang dihasilkan tentunya. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada manufakturir ya, di mana model ini juga sama dengan sebelumnya juga ya. Dia memanfaatkan kekuatan digital itu untuk membuat sebuah apa ya proses bisnis itu lebih efisien dan juga bisa dikatakan lebih efektif ya. Jadi untuk model bisnis ini dia memanfaatkan keuntungan itu dari penjualan produk ya, dari penjualan produk yang memang dibuat ya. Kemudian dapat menjual produk langsung itu ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Jadi ini untuk poin kelima yang memanfaatkan daripada peluang model bisnisnya. Kemudian yang keenam ya, di sini ada community ya, model bisnis ini juga mengandalkan komunitasnya ya. Nah, komunitas yang aktif ya dan juga engagement ya yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Nah, jadi cara perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari model ya bisnis community ini salah satunya ya, bisa juga dengan biaya langganan tadi ya atau juga jasa iklannya, bahkan berjualan langsung ataupun lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan dengan community ini ya, dengan bisnis community. Oke, yang ketujuh, yang terakhir ya, subscription ya. Nah, dari model bisnis ini itu lebih membebankan biaya itu kepada konsumen ya, hanya tertentu saja ya, biaya tertentu kepada konsumen itu sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Ya, jadi semakin banyak penggunaan yang dimiliki maka akan semakin besar juga nanti penghasilan yang akan didapatkan. Jadi timbal baliknya juga akan lebih banyak. Oke. Oh iya, masih ada satu lagi ya. Nah, ini dari ke-8, nah, di tahap ke-8 ini model bisnis ini dia lebih membebankan kepada biaya ya. Jadi untuk membebankan biaya itu ya sesuai dengan layanan yang digunakan ya. Jadi kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif juga ya dengan banyaknya tawaran-tawaran layanan yang ditawarkan ya. Kita lihat di mana ya. Kita lihatnya bisa lihat di materi kita di minggu sebelumnya atau di video kita sebelumnya ya tentang peluang-peluangnya. Ini sebenarnya mengcover dari peluang-peluang yang ada dibahas di video kita sebelumnya ya.
Oke, kita next. Nah, ini contoh bisnisnya ya. Untuk contoh bisnis digital salah satunya adalah e-commerce tadi ya di poin pertama dalam marketplace-nya. Nah, untuk bisnis digital yang satu ini tentunya ini akan menjadi tren di Indonesia yang mungkin sejak 10 tahun yang lalu, mungkin bukan dari 10 tahun yang lalu ya, memang sudah sebelum-sebelumnya juga sudah banyak e-commerce, cuman sekarang-sekarang ini untuk e-commerce mungkin sudah di mana-mana orang sudah memanfaatkan yang namanya e-commerce ya. Jadi semakin lama ya semakin banyak perusahaan e-commerce yang akan bermunculan ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berhasil meraih ya ethical unicorn ataupun dekakorn ya. Nah, jadi untuk contoh dari salah satu bisnis yang bisa menjanjikan yaitu adalah ya ini e-commerce ya. Dari peluang-peluang yang kemarin juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya, yang paling ngetren ya e-commerce ya, karena siapa saja bisa memanfaatkan ya, apalagi anak-anak muda ya memanfaatkan yang namanya e-commerce ya. Kemudian yang kedua adalah jasa transportasi. Nah, jadi sejak pertama kemunculannya ya seperti kita tahu ya bisnis ataupun jasa transportasi ada apa saja ya, bla 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 banyak ya, tidak perlu kita sebutkan ya. Jadi di bisnis digital transportasi ini sangat-sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia tentunya ya, karena memang nyatanya ya dalam hal ini jasa ini juga banyak meringankan seluruh kalangan, mau kalangan apa saja ini sangat-sangat membantu ya dalam jasa transportasi. Jadi orang-orang itu tanpa harus repot-repot ya untuk nyetok taksi ataupun ojek ya di pinggir jalan ya, atau berjalan jauh untuk mendapatkan transportasi tersebut ya ke tempat tujuannya. Sekarang dengan adanya bisnis yang sudah basisnya digital di bidang transportasi ini ya, di bidang jasa transportasi ya sangat menguntungkan juga ya bagi si masyarakatnya ataupun bagi si penyedia jasanya ya. Kemudian jasa perencanaan keuangan ya. Nah, kalau di poin ketiga ini ya dengan tujuan mulia, beberapa perusahaan itu termasuk finansial ya, finansialku ya berdiri untuk memberikan kemudahan buat masyarakat Indonesia misalkan dalam mengakses literasi keuangan itu lebih mudah ya dengan melakukan perencanaan keuangan yang lebih efisien ya. Oke. Keempat, adanya jasa optimalisasi situs. Nah, dalam bisnis yang ini dia masih menjadi primadona ya, karena jasanya ini atau jasa optimalisasi situs ini terdiri dari beberapa komponen seperti ya tadi konten tulisan, desain, sampai CEO yang baik. Yang ini juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya, dari jasa optimalisasi situs ya. Oke. Saya rasa untuk video kita kali ini cukup dulu ya dari materi analisa bisnis digital kita. Kita akan lanjutkan di video berikutnya atau di materi berikutnya ya. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.